Oke John, langsung aja. Jadi ini adalah video ketika Acong menjawab semua tuduhan netizen pada dirinya tentang gimmick dan huru-hara yang diakibatkan oleh dirinya. Wadidaw. Nih, jadi di video ini Acong menjelaskan secara detail tentang apa yang sedang terjadi dan apa tujuan sebenarnya untuk channel YouTube Billy Syahputra. Wadidaw. Oke deh John, biar nggak salah paham, langsung aja selamat menyaksikan. Iyalah, aneh amat. Apa lagi Acong? Enggak, ini tuh ada bukaan. Jadi bukaan tuh dari tadi live sih. Dari tadi tuh dia ngomenin tentang kalau aku tuh ya jangan pakai gimmick TV dan lain-lain. Jadi aku pengen ngobrol aja sebenarnya. Emang ya Kak Acong bagus apa? Kalau bikin di ya kan konten emang konten ya kayak gitu, tapi lebih bagusnya lagi nggak usah pakai gimmick kayak di TV. Orang sudah bosan di TV, di YouTube. Aku coba serius ya, aku sekarang duduknya karena aku suka dengan Oke, kita satu beda-beda. Dengar yang banyak. Udah, gue tuh pengen serius tentang ini karena gue tuh pengen tahu pandangan teman-teman gimmick tuh apa gitu. Aku pengen samain dulu persepsinya gimmick tuh apa. Kan gimmick lah istilahnya, bukan gimmick apa ya? Kan di TV kita tahu ya, di TV kan itu kayak bukan gimmick ya, apa ya istilahnya? Tapi kalau istilahnya jangan, makanya kalau di YouTube itu kayak real life, kayak kan orang nonton di TV itu kan kayak udah bosen gitu, nonton itu tiap hari. Kan kita pengen tahu kayak real life-nya itu kayak apa. Kita juga tahu kok kalau itu di YouTube itu konten, kita juga tahu. Tapi kan masalahnya ada pendapat lain kan nggak tahu. Iya, lalu aku tanya, menurut kamu salah satu konten itu Billy yang gimmick itu yang mana dan seperti apa? Jadi aku tuh tahu bahwa tuh ada telepon. Jadi aku tuh tahu itu gimmick menurut kalian. Jadi aku pengen tahu apa salah satunya. Menurut aku sih bukan gimmick ya. Kalau menurut aku sih itu bukan gimmick. Aku ngerti bukan gimmick. Gimana ya jelasinnya? Mbak Mira tolong jelasin. Nggak gini. Aku pengen tahu menurut kamu konten yang kurang pas tuh yang seperti apa yang dipilih itu di BSD. Aku pengen tahu. Maksudnya? Jadi kan gini nih, gimana ya bahasa sederhananya? Kamu nonton YouTube, Billy. Yeah. Oh ini mah sama kayak di TV banget. Nggak aku tonton karena aku tuh pengennya di YouTube-nya kayak gini. Nah, konten seperti apa yang menurut kamu kayak TV itu di Billy itu? Oh, Mbak Mira, kamu tolong jelasin. Kok ke Mbak Mira? Bentar dulu, aku nggak. Mbak Mira, kamu diam ya, kalau nggak aku kick di aku pengen tahu nih teman-teman tuh banyak banget yang ngomong gini ke gue. Yang gitu ya? Nggak, yang ngomong gini, Cong, bisa nggak sih jangan masukin gimmick TV ke YouTube Bang Billy? YouTube Bang Billy tuh jadi hancur gara-gara gimmick. Nah, maksud aku tuh, aku pengen tahu teman-teman tuh seperti apa sih, video yang mana sih yang menurut kalian nggak suka. Jangan sampai gini si A ngomong bahwa Kacong, videonya tuh jangan dimasukin gimmick TV dong. Tapi ketika aku mau masukkan konten yang sama di perempuan ini, bagus Kacong, bagus, berarti gimmick yang kalian maksud tuh karena kalian nggak mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Misalkan gue bikin konten sama Memes. Misalkan aku bikin konten sama Memes. Timnya Bilma bilang kalau udah jangan sama Memes dong, masukin gimmick TV dan lain-lain. Ketika aku bikin konten sama Mahal ini, tim Bilmes juga ngomongnya kayak gitu, jangan masukin gimmick TV. Nah, makanya aku tanya, gimmick yang kalian maksud tuh seperti apa? Nah, kan tadi kamu bilang tuh, coba. Mungkin ya, ini kalau aku persepsinya bukan masalah kontennya, tapi masalahnya
marketingnya salah. Soalnya Oke, seru nih ngomongin marketing. Oke, lanjut. ya, soalnya biasanya kan Kak Acang biasanya kan bikin huru-hara dulu, huru-hara kan gitu ya. Makanya banyak tim bilmah, bilmes kan pada cekcok. Kan itu gimana ya? Kayak membela idolanya masing-masing lah istilahnya. Nah, kayak gitu kan marketingnya nggak usah pakai huru-hara, upload aja kontennya. Kan otomatis kalau nggak ada huru-hara pasti ya nonton toh itu juga konten. Betul, berarti gimmick TV itu huru-hara. Bukan huru-hara, kan di TV nggak ada huru-hara, nggak, maksudnya itu marketingnya langsung apa, nggak ada marketingnya. Sayangku Ocha, ini kan aku lagi ngomong marketing, sampingin dulu nih. Tadi kamu bilang jangan masukin gimmick TV dong di YouTube-nya Bang Billy. Nah, aku pengen tahu pas konten mana itu tuh adalah gimmick TV dan seperti apa yang kamu maksud gitu. Masih ingat nggak Ocha gimmicknya yang Ocha maksud pas Bang Billy di mana? Masih ingat nggak? Ocha bilang gimmick. Nah jadi sebenarnya gini teman-teman, banyak teman-teman yang bilang bahwa jangan mainin gimmick TV dong hanya karena aku, mungkin teman-teman yang kenal gue dulu di OVJ, gue selalu gue undang Bilmah ya, gue undang Bilmes ya. Jadi teman-teman tuh ngerasa bahwa di YouTube tuh nggak perlu ngundang selain yang kalian suka gitu. Nah, kamu juga kan kamu suka Bilmes nih, ya kan? Iya. Ya. Nah, lalu gimmick apa video yang mana yang menurut kamu nggak suka di YouTube-nya Bang Billy? Aku Yang nonton nggak ada semua. mahalnya. Enggak, aku nonton semua kok. Yang ada mahal ininya kamu nggak suka. Suka, aku juga nonton sama Malini. Nah, lalu gimmick seperti apa sih yang menurut kamu nggak perlu di YouTube Bang Billy itu? Bukan gini, maksud aku. Ya, apa sih? Coba. Diam ya Mbak Mira, jangan ketahui gue tampol ya. Pelan-pelan Bukan game, jelasinnya. bukan gimmick, maksud aku itu kayak penontonnya itu jangan apa ya, antusias banget. Ini apa, jadi tonton aja yang disuguhkan, toh itu semuanya juga konten kok. Kalau kamu malah menyalahkan penontonnya, enggak. Kamu kan tadi menyalahkan aku karena aku tuh membawa ritme atau membawa mainan dari TV ke YouTube yang notabene ngapain kamu apa ya? Aduh, aku ngomong. Enggak, aku sampai duduk loh buat ngobrol serius gitu, pengen tahu. Karena teman-teman yang selalu menilai bahwa Conggar gara-gara lu penontonnya tuh sepi, gara-gara lu gini-gini. Ketika gue ngajak ngobrol, gue tuh pengen tahu gitu seperti apa. Nggak ada yang mau mengungkapkannya secara langsung. Nah, kebetulan kamu bilang di YouTube dulu jangan pakai gimmick TV dong. Nah, seperti apa? Aku pengen tahu gitu. I don't know. Oke, kalau gitu kita ngobrol santai lagi sambil rebahan. Enggak sih Acong, kalau menurut aku ya boleh ya. Kamu juga mau ngomong serius, ha? Ya, Mbak. Enggak di luar ini. Enggak. Kenapa kamu tiba-tiba senang? Ya Mbak, yang dasar perempuan sukanya bergubuk. Bukan, aku nggak kubu siapa-siapa, aku ke Bang Billy ya. Nggak, gini loh, gimmick itu kan di mana-mana pasti ada gitu. Even di real life kita hidup biasa tanpa konten juga perlu ada gimmick, which is artinya emang di setting, di planning, kita maunya apa, misalnya cita-cita kita pakai ini untuk mengejar ke sana kan perlu ada plan A, plan B, plan C, which is itu mungkin gimmick gitu. Jadi even nggak di konten juga sebenarnya istilahnya aja sih mungkin ya, tapi semuanya itu sesuai dengan skrip apa yang kita mau
bakalan jadinya apa gitu loh, maksudnya kali ya. Cuman orang mungkin mikirnya gimmick. Ini jadi bahas arti gimmick apa ya? Coba ada Google Translate. Tapi udah benar kalau Billy ya emang perlu ada tim buat ngeplan apa yang harus dilakuin untuk bikin ini kayak gitu sih. Menurut aku gimmick it's okay. Jadi gue sambil ngomong, mungkin gue juga belum, biasanya Patian yang selalu ngomong serius, gue tuh memang nge-branding diri gue tuh ya seperti yang kalian tahu lah, gue tuh nge-branding diri gue seperti apa. Karena menurut gue personal branding itu perlu ketika lu tuh di dunia kerja, itu perlu banget namanya personal branding. Nah makanya mungkin teman-teman tahu bahwa gue selalu bikin huru hara, berarti memang itulah personal branding yang gue kasih. Betul, supaya ya. apa? Cocok serius, keluar aja, beneran. Supaya apa? Mungkin Mbak Mira sempat ngobrol beberapa kali sama gue, jadi tahu gimana sebenarnya personality gue. Jadi memang kalau teman-teman menyangka bahwa dengan kedatangan gue YouTube Billy juga view-nya jadi turun juga, gue secara personal memang mengakuin itu. Memang YouTube Billy memang sedang turun. Tapi gue pun tidak mau serasa dipojokkan sama teman-teman kalian, teman-teman semua gitu. Jadi maksud gue dipojokkan adalah gue nggak mau jadi kambing hitam atas turunnya YouTube Billy, karena memang logaritma YouTube sedang turun. Nah lalu balik lagi ke yang semuanya lagi turun sebenarnya. Tapi jangan sampai teman-teman juga menjadi negatif blog gitu ke gue, karena gue personal brandingnya bikin huru hara dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh udah ngeblok dirinya masing-masing gitu, karena udah ada negatif blog itu dari diri teman. Jadi apapun yang gue sampaikan adalah suatu huru hara, padahal memang ini tuh sebuah planning di mana ketika lu kerja sama orang bener, anggaplah Patian, pasti harus ada sisi lainnya untuk nge-grab pasar yang lainnya. Makanya gua tuh devil di sini, supaya buat teman-teman tuh ada yang ngerasa, oh ini si Acong nih, jadi biar teman-teman tuh ke gua. Tapi sekarang yang salahnya teman-teman adalah teman-teman saling nyerang teman-teman yang lainnya, itu yang salahnya sekarang. Iya, good. Gua bikin huru hara terus, kenapa? Biar teman-teman yang ngerasa fans A dan nggak suka sama B, biar ke gua aja, udah marahnya ke gua aja. Teman-teman justru nggak saling marah. Nah sekarang adalah teman-teman malah saling marah. Yes, good. This to the point. Makanya kalau teman-teman ngerasa ngapain sih Cong huru hara terus, ya ini adalah sebuah rangkaian memang personal branding gue seperti apa. Karena sebelum gue masuk ke BSE juga, kalian mungkin yang udah follow gue udah tahu gimana gue memperlakukan Billy di depan kamera. Oke, gue tanggapin ya. Gimana teman-teman tahu memperlakukan gue di depan kamera? Gue bisa malak dia, gue bisa morotin dia, gue bisa ngejailin dia di depan kamera. So, gue punya quote. Wih, keren. Kok bisa pas banget gini sih? Don't easy believe what. Kebalik. Karena di layar. Kebalik dong. ya? Iya. Terus gue harus ya udahlah, itulah kalian teman-teman bisa baca sendiri lah. Ngapain harus ngecapain gue bolak-balik sih? Don't easy. Oh, kalian nggak bisa baca ya? Kebalik ya? Nggak bisa. Don't easy believe what. Believe what? Apa itu? On What? TV. On TV. Oh. Don't easy believe. Oh. Jadi teman-teman sendiri juga jangan langsung percaya apa yang ada di TV. Tapi yes. Jadi nggak usah dibawa emosi, buat fun aja sih kalau kayak gini-gini mah gitu maksudku tuh. Tapi masalahnya kan netizen serang menyerang. Ya, aku secara personal sih, justru aku senang kalau misalkan teman-teman kan gini loh, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Hai. Orang yang suka Bill Mays juga gue nggak bisa
ketika gue bikin konten Bilmes, gue mencoba menyenangkan Bilmes, tapi kan ada fans lain yang nggak suka. Gue menyenangkan konten lain, bikin konten lain, konten ini nggak suka. Jadi, dan gue juga tidak bisa mengontrol itu, teman-teman. Itu hak teman-teman, serius. Itu hak teman-teman untuk memilih tontonan yang kalian mau. Itu juga hak teman-teman kalau misalkan, oh ini nggak ada si A, ya udah gue nggak nonton. Oh gue skip dulu. Tapi menurut gue positifnya adalah ketika kalian menyukai sesuatu, tanda kutipnya tuh kalian fansnya Billy, kalian justru harus mengambil sisi positifnya gitu. Kenapa sih gue ngomong serius gini? Udah malah. Tonton aja pokoknya kalau aku perhatiin ya. Enggak. Gue tuh Kontennya itu pasti yang banyak di mention orang tuh pasti tentang percintaan ya, maksudnya Yes, correct. Yes. kan gitu. Nah, Jadi ini Soalnya pas tapi nggak tahu deh, bener nggak? iya jadi soalnya kan vlog dulu itu pertamanya kan emang percintaan dari awal. Tapi ya awalnya, tapi makin kesini Awal. kalau lihat nggak percintaan juga dia asik aja gitu kalau aku loh ya, maksudnya ngelihat Enggak, Ya. maksudnya kan dia kan bikin vlog pertama itu kan pertama muncul itu kan tentang percintaannya, daily vlognya yang pertama itu sama itu. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan dari tadi didebatin, Billy itu YouTube-nya itu tentang pencitraan memang. Jadi kalian teman-teman harus tahu, intinya gini deh, teman-teman mau beli nasi goreng pasti ke tukang nasi goreng. Teman-teman mau beli pecel lele pasti ke tukang pecel lele. Sama juga di YouTube gitu. Teman-teman mau lihat orang berbagi ya ke Baim. Teman-teman kalau mau lihat podcast ya ke Dedi. betul. Teman-teman mau ngelihat konten keluarga family berarti ke Rans. Teman-teman mau lihat percintaan berarti ke Billy. Memang gitu. Tapi dengan datangnya sebuah tim, kita tidak mau berjalan di situ terus. Oke. Jadi gue tuh nggak mau YouTube Billy itu dikenal sebagai pencintaan doang gitu. Kita harus ngembangin sayap. Kenapa? Karena misalkan ada brandnya itu adalah minuman misalkan. Si minuman itu tuh pengen ada ngejogrok tuh ya. Pengen stay terus di video. Ketika kita hanya memberikan sebuah vlog, nggak mungkin selama video dia bawa kayak gini, nggak mungkin seperti itu kan. Makanya aku memberikan varian banyak konten untuk apa? Untuk memancing sponsor masuk. Karena ini adalah bisnis ini tentang bisnis. YouTube tuh tentang bisnis. Ada pendapatan dari AdSense, ada pendapatan dari jualan, dari built-in yang masuk lah. Ketika aku hanya bermain konten percintaan, nanti ada misalkan ada built-in tentang sofa, kan nggak mungkin tentang percintaan untuk sofa terus. Iya betul. Berarti aku harus bikin konten ngobrol nggak, siapa tahu nanti ada yang support sofa. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus sabar, karena mungkin gini loh, kenapa penonton YouTube Billy turun? Karena dari dulu itu tentang percintaan satu pintu doang. Nah sekarang gue coba untuk membuka banyak pintu. Nah tugasnya teman-teman adalah support kita dimanapun pintunya berada. Karena semua pintu ini itu tuh untuk Billy sendiri, bukan untuk gua, bukan untuk Patian, bukan untuk editor. Okay, so that is I know. Yes. Ya, keren ya. Cara Acong. Okay. gitu. Enggak males. Gue tuh ini tuh udah melanggar Okay. branding yang jelasin kayak gitu. Maksudnya Patian yang kayak gitu. Today I understand. Semuanya nggak pada ngerti sih. Tapi kan buat huru hara, sebenarnya netizennya nih huru hara, bukan Acong nih. Yes.
Nah, sebenarnya pun harusnya tuh kan biasanya tuh selalu Patial yang menenangkan gini-gini. Ini tuh sebenarnya obrolan tadi tuh udah ngelanggar branding gue sendiri gitu. Branding gue tuh bukan orang yang baik yang oke, jadi gue tuh gini, enggak gitu. Cuman karena ini ada Mbak Mira, ada Ocha yang menanyakan kenapa sih Tong kayak gini, jadi kitanya juga dapat ilmu nih kayak gini. Ini branding That's gitu. good. Gue jadi belajar nih beneran deh. Tapi itu Ben Kak Acong bilang kayak gitu. Wah, is this good makanya person? gara-gara Oh itu gue dia tuh kalau males. dia aja dia begitu, aslinya nggak gitu tuh. Mungkin Nah, cuman karena sebenarnya aku tuh orangnya suka untuk diajak berdiskusi, cuman memang ya nggak tepat aja. Mungkin ini waktu yang tepat buat diskusi sebenarnya. Pas banget Acong. Gitu. Love you Acong. Gitu sih teman-teman. Maksud aku tuh gini. Intinya jangan lupa, gini. wait, bilang Bang Billy kalau dapat sofa, gue mau sofa satu. No joke, canda. Ya, Acong. nggak apa-apa lah. jadi gini sih teman-teman. Kalau misalkan secara personality, gue minta maaf kalau memang YouTube Billy masih belum banyak view-nya. Itu doang sebenarnya. Tapi percayalah, gue nggak mau bikin YouTube Billy jelek. Gue tuh kayak gini, kayak barusan gue syuting The Casting, ada namanya The Casting. Itu tuh konten baru. Jadi gue tuh mencoba memberikan hal-hal baru, walaupun penontonnya sedikit ya wajar gitu. Karena gini aja, gue bikin konten integrasi. Konten integrasi adalah konten ngobrol-ngobrol sama orang yang inspiratif. Yang pertamanya sama Indah Kus, yang keduanya tuh sama Bulls. Bulls itu pengedar narkoba, pemakai narkoba, dan dia udah 3 kali bolak-balik penjara. Itu tuh, dan sekarang dia udah 6 tahun atau 5 tahun udah nggak make, udah berhenti total. Itu menurut gue kisahnya sangat enak untuk dipublikasikan, sangat edukasi banget lah itu. Tapi lihat penontonnya nggak kemana-mana kan? Karena apa? Karena bukan aku nggak tahu, misalkan gini, ngapain sih lu Cong bikin konten kayak gitu? Billy itu kontennya percintaan. Gue juga paham konten Billy itu percintaan, tapi gue harus membuka pintu-pintu keran bisnis lainnya di berbagai makin banyak gitu. Kalau gue tetap di percintaan, ya akan di situ terus gitu. Sampai kapan sih kalian ngelihat Billy? Hai guys, jadi sekarang gue, hai guys. Sampai kapan sih? Billy udah 31 tahun. Sampai kapan kalian akan melihat YouTube-nya Billy? Hai guys, ini gue lagi sama ini. Gimana senang? Sampai kapan? Gue tuh lagi coba untuk upgrade semua ini. Gue tuh lagi coba untuk upgrade semua ini. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue marahin ke Ocha. Gue cuman sharing aja. Intinya gini, sampai Acong vlog YouTube tuh udah real life aja, ngevlog aja. Tapi sampai kapan? Sampai ubanan gini, hey guys, jadi ini tuh rumahnya ini, mau kan enggak. Iya. Kalau misalkan kalian umur 20, 28, hey guys, welcome back. Kalau nanti Billy udah menikah, baru bikin konten, udah terlalu lambat. Mumpung sekarang Billy masih belum menikah, makanya gue mulai dari sekarang nih teman-teman, tolong tonton. Sebenarnya sih ke situ sih. Iya. Nggak semudah membalikan telapak tangan sih Cong, karena Iya. kan Nggak mungkin mudah, karena memang fans brandingnya udah banyak terbentuk, sudah Iya, terbentuk. Billy ini emang udah bener-bener Kebanyakan Kalau tim di- sini, tim sana. mereka itu, jadi nggak semua membalikan, tapi kalau berjuang terus aku yakin bisa sih. Udah kelihatan. Kok ini juga sebenarnya pada mulai banyak yang dukung. Terus aja Acong, jangan dengerin sama sekali. Kalau emang ini yang mau. Kalau gue pribadi gitu ya, teman-teman sangat bebas beropini. Teman-teman sangat bebas membentuk tim Bilmes, tim Bilma, itu mah teman-teman sendiri kok. Itu mah bebas teman-teman mau bilang apa. Yang penting satu, jangan saling menggunakan jempol kalian Yes. untuk Good menghujat job. sana sini, karena nggak bikin kalian happy gitu. Gini aja, mungkin ada satu psikologi orang begini, gue hujat biar gue happy.
dasar lu ya, lihat tuh Billy nggak menikmatin, kirim. Fansnya pasti balas dong yang nggak terima. Enak aja lu yang gak mikir. Iya. Lu enak aja sih, balas lagi. Happy-nya hilang, dendam yang ada. Iya nggak sih? Itu kebanyakan baca komentar sih, tonton aja nggak usah komentarin deh. Tapi ya mas gua tuh ya, ini mah balik lagi ke teman-teman, gua mah bebas teman-teman. Karena intinya gini, gue tidak bisa intinya gini, Nabi Muhammad aja ada yang nggak suka gitu, apalagi gue yang cuman yang bikin konten aja gitu. Jadi wajar aja teman-teman nggak suka juga. Tapi gue tuh pengen mengedukasinya gini adalah jangan sampai mentang-mentang nggak adaannya nggak ditonton gitu. Karena menurut gue satu klik view teman-teman juga sangat membantu gue, sangat membantu Billy. Kalau teman-teman nggak suka sama gue, bukan berarti teman-teman nggak nonton videonya gitu. Misalkan gara-gara Acong gue nggak nonton, gara-gara dapatkan gue nggak nonton, gara-gara si A jadi gue nggak nonton. Jangan itu. Jadi itu tuh negatif blok namanya. Jadi ketika kalian udah membenci seseorang, maka akan dikasih tahu apapun juga akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalian tuh harus ngambil value lainnya. Value lainnya adalah, oh ini channel Billy, oh gue support Bang Billy, ya tonton. Sesimpel gitu kok. Maksud gue tuh jangan negatif blok aja. Ini kenapa komennya? Oh my god. Kenapa? Berbobot banget like Acong. Udahlah, gue males lah kayak gini. Udah. Gue tim Bill Mes karena gue lagi live sama pendukung Bill Mes. Udah. Aku fans Billy. Billy mana? Bangunin dong. Maksudnya join di sini nih. Sesekali. Jadi Billy tuh tadi habis syuting 1, 2, 3, 4 konten sih. Jadi kayaknya capek gitu. Bye Acong, bye Ocha. Thank you Oh, semua. bye Ocha. Bye. Aku mau coba live sama teman-teman yang lain ya, Ca. Oke. Istirahat, kamu udah malam. Oke, sekarang gue akan capek ya ngomong serius tuh. Jadi gue tuh sebenarnya basicnya nggak gitu. Gue mah happy aja udah. Jadi gue akan live bareng support orang baik. Kita akan live bareng support orang baik. Support orang baik masih belum menerima live-nya. Oh, udah ada. Hai. Namanya siapa? Apaan, Cong? Widih. Namanya siapa? Kalau nggak pakai foto sih. Ntar aku dibully lagi tuh. Kok nggak pakai foto sih? Nggak pakai gambar? Aku nggak pakai gambar aja tetap dibully, Cong. Abis ini banyak yang DM aku nih. Kenapa emang kamu dibully? Kan pernah tuh aku live sama Pak Tian. Kan aku ngasih pendapat gitu kan, Cong. Kau udah pernah live sama Pak Tian? Oh ya udah, pendapatnya berarti udah ditampung sama Pak Tian ya. Tapi nggak terrealisasikan gitu loh, Cong. Apa sayang? Apa? Aduh, kalau dibicarain lagi ntar aku dibully lagi. Ya udah jangan. Itu huru-haranya nggak habis-habis ya, Cong ya. Apa sayang? Ngobrol aja, kita berdiskusi, coba gimana? Takut apaan? Aduh, bukan takut, woi. Tapi kalian tuh keterlaluan banget itu. Apa, Cong? Cak, bilangin dulu sama orang ini. Aku kan dari Medan, Cong. Jadi agak-agak kayak gini lah ya kan, logatku. Enggak, maksud aku tuh kita ngobrol kita aja dulu. Kamu jangan sambil baca komentar. Kenapa? Coba utarain ke aku. Mungkin kan kamu pernah live sama Patian. Iya, Terus itu kan kamu tadi pernah aku kayak ngasih pendapat gitu kan, Cong. Bentar. Roy, beres Roy. Lah tuh Biar ngomong. keluar gitu, huru-haranya Bisa gue preview? gitu kan, Cong. Jangan stuck. Terus soalnya ada vlog lagi ngedit lumayan. Aduh. Gue preview dulu ya. Roy,
No, kalian tuh belum tuh kok pada barbar gitu Orang ya? baik. Padahal aku belum ngomong nih. Orang baik, bentar ya, gue mau review dulu video buat besok tayang. Oke, Jadi siap gue harus coy. cek dulu. Bye.